Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas Indonesiaku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang JD Union yang diminta oleh Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan pada bagian terakhir saya akan ulas juga sekilas mengenai Go-ins. Oke, Bapak Ibu, belakangan ini kita sudah tahu bahwa Alimama yang palsu diblokir oleh pihak otoritas dan para pemainnya mulai kelabakan karena Alimama yang palsu yang tidak diketahui di mana kantornya, berkilah bahwa mereka sedang melakukan maintenance sehingga orang tidak bisa melakukan top up, tidak bisa melakukan penarikan. Kemudian yang sama juga terjadi dengan JD Union. Kenapa? Bahkan sebenarnya JD Union lebih dahulu diblokir linknya oleh pihak otoritas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang bermain dengan JD Union pasti tahu Anda tidak bisa lagi mengakses linknya. Aplikasinya juga tidak bisa dipakai lagi. Nah, oleh karena itu saya ulas dulu sebelum saya kembali lagi ke masalah pemblokiran. JD Union ini mengklaim dirinya sebagai sebuah bisnis yang membantu e-commerce. Nah, maksudnya membantu bagaimana? Membantunya ya kira-kira sama seperti Alimama. Dia dengan bantuan tanda kutip bala tentaranya atau member-member di bawahnya itu melakukan pembelian fiktif. Dia klik, kemudian minta dikirim barangnya, padahal tidak benar-benar membeli. Aneh bukan? Biasanya yang namanya e-commerce, klik, bayar, baru kirim. Tapi ini cuman klik terus kirim dan saldo Anda tidak terpotong. Kenapa? Anda karena tidak memberikan pembayaran, Anda tidak membeli barang itu secara sesungguhnya. Anda cuman klik saja. Nah, menariknya di sini, Anda diminta untuk pura-pura seakan-akan membeli gitu ya. Nah, karena dia mengklaim dia membantu orang-orang yang berjualan di melalui media online. Padahal orang-orang yang Anda klik itu barang-barangnya tidak membayar sedikit pun ke JD Union. Anda harus berpikir bukan? JD Union itu membayar Anda dari mana uangnya? Harusnya Anda berpikir kan. Nah, menariknya Anda juga diminta untuk merekrut orang-orang di bawah Anda. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat skema arisan berantai atau permainan money game ala Ponzi yang diterapkan oleh JD Union. Di sini yang saya catat menariknya adalah Anda bisa melakukan top up mulai dari 20.000 sampai 100 juta. Kemudian Anda pilih atau Anda belanja barang-barang secara fiktif, Anda boleh belanja 60 barang per hari dan Anda dapat komisi 0,4% dari barang yang Anda beli. Tentu saja harga barang yang Anda beli fiktif itu tidak boleh melebihi top up Anda. Jadi kalau Anda top up cuma 20.000, Anda hanya bisa klik barang-barang yang murah. Tentu komisi Anda kecil kan. Nah, oleh karena itu Anda tertarik untuk melakukan top up yang lebih besar, misalnya 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta, bahkan 100 juta. Supaya kenapa? Setiap kali Anda klik, Anda bisa mendapatkan komisi yang lebih besar sesuai dengan top up yang Anda depositkan. Nah, disinilah mulai terlihat jebakannya. Kemudian JD Union ini membayar Anda dari mana? Tentu perlu Anda pertanyakan kan. Gak mungkin sebuah perusahaan bisa memberikan Anda uang sedemikian royalnya tanpa dia tidak rugi. Pertama kali, dia membayar Anda dari uang yang Anda setorkan sendiri. Kemudian ditambah dengan member-member yang Anda rekrut di bawah Anda. Jangan lupa di sini, yang saya catat di sini, Anda juga mendapatkan komisi dari member yang Anda rekrut. Begitu juga kalau member yang Anda rekrut melakukan pembelian, Anda juga dapat komisinya. Nah, disinilah terlihat arisan berantai money game ala Ponzi terjadi. Nah, di sini kilah dari JD Union untuk menaikkan rating para penjual online hanyalah sebuah alasan palsu.
Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan uang dari para pedagang online. Dia mendapatkan uang itu hanya dari Anda dan juga dibagikan justru juga kepada upline Anda kalau Anda direkrut oleh orang yang di atas Anda. Nah, jadi sekali lagi, apapun tawaran dari sebuah permainan, yang jelas adalah permainan money game, jika dia menjamin Anda mendapatkan penghasilan fix yang besar tanpa Anda harus kerja keras, pada dasarnya Anda harus curiga. Dan sudah dapat dipastikan itu money game. Karena Anda harus bertanya sebenarnya, dari mana mereka membayar Anda? Nggak mungkin uang itu dari langit, ya kan? Kalau mereka tidak punya sumbernya, bagaimana dia membayar Anda? Kemudian di sini yang Anda harus perhatikan juga, jika JD Union ini tidak berkembang, tidak bisa merekrut member baru, suatu ketika dia akan kesulitan membayar orang-orang yang sudah ada di atasnya. Dan itu suatu saat pasti terjadi. Nah, biasanya sebelum itu terjadi, bandar dari permainan ini sudah berhitung. Dan dia siap-siap cabut kaki. Ada dua pilihan, dia cabut kaki atau keburu diblokir oleh pihak yang berotoritas. Pada kali ini kebetulan dia sempat diblokir dahulu oleh pihak yang berotoritas. Kenapa saya katakan gitu? Coba saja Anda klik lagi linknya, maka Anda akan dapat message koneksi bermasalah, forbidden, atau apapun tergantung dari internet atau HP atau internet provider, telecommunication provider yang Anda pakai. Karena beda-beda message-nya. Nah, itu jelas bahwa linknya diblokir. Kemudian yang bahayanya juga, aplikasinya juga diberikan oleh upline Anda, itu tidak melalui App Store. Anda diberikan tanpa melalui App Store. Ini juga hati-hati, karena aplikasi yang tidak Anda download dari App Store itu bisa disusupi berbagai macam hal. Bisa virus, bisa menyadap data Anda, password Anda, dan lain-lainnya. Jadi sangat berbahaya menginstall sebuah aplikasi tidak melalui App Store, karena dia tidak diperiksa dahulu oleh pihak Google. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang bermain JD Union mendengar dari upline, sabar saja, ini sedang ada maintenance. Saya kasih tahu, yang namanya maintenance itu untuk perusahaan besar, apalagi yang mengelola uang besar seperti ini, harusnya tidak boleh lebih dari beberapa jam atau tidak boleh lebih dari 1 hari. Karena kalau maintenance dilakukan berhari-hari, itu adalah sebuah perusahaan yang patut dipertanyakan. Kemudian yang Anda harus cek juga setiap kali Anda melakukan top up, Anda lihat siapa penerima top up Anda. Di Tenggarai ada lebih dari 30 rekening yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti ini. Menarik pun. Nah, bagaimana dengan GoIns? Nah, GoIns juga menarik. GoIns ini memberikan iming-iming komisi atau uang setiap kali Anda mengklik postingan Instagram. Supaya apa? Supaya yang punya foto itu naik ratingnya karena di-like oleh banyak orang. Dan untuk itu Anda mendapatkan uang. Permainannya sama, Anda juga harus memberikan deposit. Saya akan membahas GoIns lebih detail pada video berikutnya, karena menurut perhitungan saya tidak akan lama lagi GoIns juga akan diblokir oleh pihak otoritas. Jadi bagi Anda yang punya kesempatan, silakan keluar dari aplikasi-aplikasi seperti ini, tarik uang Anda selama Anda masih punya waktu. Demikian tips dari saya. Terima kasih.